Seorang wanita yang aktif, ramah, baik dan juga dikenal para tetangga nampaknya mendapatkan sesuatu yang tak menyenangkan. Dirinya ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri oleh sang kakak. Mengejutkan, ternyata pelakunya tetangga sendiri. Seorang wanita bernama Siti Aminah Purba berusia 50 tahun. Janda satu anak tinggal di Sedap Pedagai, Sumatera Utara. Punya rumah yang cukup luas, di depannya dibuat toko kelontong yang dikelola oleh sang kakak. Dikenal baik, ramah di lingkungannya, menurut para tetangga mereka menyukai Siti dan dikenal akrab. Siti pun rajin, bahkan dirinya melatih ibu-ibu untuk senam dan juga selalu ada di lingkungan acara tetangganya. Sehari-hari Siti pun bekerja di PT PN 4 Perkebunan BUMN mengelola kelapa sawit. Menurut teman kerja Siti Aminah, dikenal sebagai pekerja keras, selalu datang tepat waktu dan juga teman yang baik untuk mereka. Siti Aminah selain bekerja, dirinya pun punya beberapa usaha. Bahkan Siti Aminah dikenal kaya, namun dirinya tak pernah sombong, sering membantu, tak pernah memperlihatkan kemewahan, hidup dengan sederhana. Pasca bercerai dengan sang suami, Siti Aminah pun tinggal bersama anak semata wayangnya. Namun sang anak harus sekolah dan tinggal di luar kota. Siti Aminah pun punya ruko yang dikelola oleh sang kakak. Tiap hari sang kakak datang ke ruko tersebut. Siti Aminah sendiri sudah lama tinggal di lingkungan tersebut. Ternyata tak jauh dari rumah Siti Aminah, ada dua remaja masih SMP diketahui berteman dan bertetanggaan dari kecil. Menurut tetangga di sana, dua anak tersebut dikenal tak bermasalah, baik-baik saja, bahkan tak mencolok di lingkungan desa. Bahkan menurut orang tua mereka pun rajin, tak bermasalah di sekolah, dan nilai pun masih di rata anak-anak. Tanpa siapapun tahu, ternyata mereka merencanakan perampokan dan targetnya rumah Bu Siti. Mereka merencanakan sudah dari beberapa hari lalu. Dua lelaki ini bernama Angga 15 tahun dan Sony 14 tahun. Nama mereka kita samarkan karena ternyata mereka masih di bawah umur. Sebenarnya yang punya ide ini adalah Angga mengajak Sony. Saat itu Sony pun setuju karena dirinya butuh uang. Mereka pun merencanakan dengan matang. Malam menjelang subuh jam 2 saat itu ke rumah Siti dengan menjongkel menggunakan senjata tajam. Saat mereka langsung masuk ke kamar Siti. Di sana ada handphone di sebelah Siti. Mereka pun mengambil handphone tersebut dan mencari barang-barang berharga lainnya. Tak lama mereka pun membuka lemari Siti yang masih tertidur. Namun tanpa mereka tahu, saat mereka menggeledah lemari Siti, Siti pun terbangun. Langsung berteriak histeris meminta tolong, namun keduanya panik langsung memukuli Siti hingga Siti tak bisa melawan. Mereka berdua membekap Siti hingga tak bernyawa, mengembuskan napas terakhirnya karena dipaksa dibekap bantal oleh mereka. Sadar Siti sudah tak bernyawa, kedua remaja ini melakukan aksi yang aneh. Pakaian Siti dilucuti dan mereka berdua bergantian memperkaos Siti. Memperkaos jasad Siti, kedua orang ini nampaknya mengerti karena mereka ternyata sering menonton video-video aneh. Keduanya langsung meninggalkan rumah Siti setelah mendapatkan handphone, laptop, uang dan juga emas Siti. Tak lama keduanya menjual barang tersebut ke penadah dan membagi dua uang rampasan. Pagi harinya kakak dari Siti datang ke rumah untuk berjualan di toko kelontongan di depan rumah Siti. Namun ternyata kaget karena toko belum dibuka, sementara sang kakak langsung masuk rumah Siti. Saat masuk rumah Siti, sang kakak kaget melihat sang adik sudah tak bernyawa dengan baju yang sudah tak berbusana. Dirinya pun langsung histeris meminta pertolongan dari para warga dan meminta warga untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Warga pun berdatangan ke rumah Siti untuk membantu. Tak lama, pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian pun mencari barang bukti di TKP, membawa jasad Siti karena saat itu akan dilakukan otopsi. Tak lama pihak dari kepolisian pun interogasi kakak Siti dan para tetangga Siti. Dari keterangan para tetangga dan keluarga Siti, pihak kepolisian menyimpulkan kalau Siti tak bermasalah, Siti pun tak punya banyak musuh, bahkan Siti disukai para tetangga. Hasil otopsi menyebutkan kalau Siti mendapatkan banyak pukulan dan bekapan, bahkan Siti sendiri mendapatkan perkosaan. Usai dilakukan otopsi, jasad Siti dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Polisi terus menyelidiki kasus ini, mencari barang bukti, bahkan sinyal dari handphone Siti pun dicari pihak kepolisian. Handphone tersebut ditemukan di rumah penadah. Penadah pun mengungkapkan penjualnya adalah dua orang pelajar SMP dari Angga dan Sony. Tak lama dua nama itu dikenali para tetangga hingga akhirnya pihak yang berwajib mencari mereka. Diamankan setelah 2 minggu kejadian, keduanya diamankan saat bersembunyi di rumah Angga. Dibawa ke kantor polisi diminta keterangan, keduanya mengakui perbuatannya. Motifnya karena mereka tak punya uang dan ingin mengambil harta Bu Siti. Namun saat itu Bu Siti terbangun, mereka panik dan lebih memilih menghabisi Bu Siti. Tak pernah niat memperkaos, namun akhirnya mereka melakukannya begitu saja. Mereka tak punya uang namun ingin poya-poya mengambil jalan pintas karena melihat Bu Siti banyak uang. Mereka menjalani persidangan anak, keduanya divonis hukuman 10 tahun.
Keluarga Siti sendiri kecewa dengan hukumannya, namun tak mengerti Siti yang baik dihabisi dua anak tetangganya sendiri yang dinilai tak ada masalah dengan Siti. Anak Siti sendiri kehilangan sang ibu untuk selamanya. Sementara saat kejadian, anak Siti memang tak di sana, ada di luar kota untuk kuliah. Kedua orang tua pelaku bahkan para tetangga tak menyangka kejadian ini terjadi di lingkungannya. Kedua orang tua pelaku pun meminta maaf kepada keluarga Bu Siti, tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyelesaikan hukuman kedua anaknya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.